Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya ingin berembuk tentang menumbuhkan growth mindset atau mindset tumbuh. Kita tahu bahwa setiap manusia dari semula berbeda, berpikir secara berbeda, bertindak secara berbeda, dan menjalani hidup juga secara berbeda. Para ahli sering melakukan satu penelitian, kenapa perbedaan itu terjadi pada setiap orang. Mereka kemudian berkesimpulan bahwa perbedaan itu terjadi karena adanya latar belakang, adanya pengalaman, adanya pendidikan atau pelatihan, dan karena adanya cara belajar yang berbeda-beda. Nah, dari sini manusia kemudian tumbuh dengan berbagai macam perbedaan tadi itu. Teman-teman yang saya cintai, kita sering menyaksikan ada orang yang dari awal dia begitu cerdas, tapi pada akhirnya kecerdasannya tidak terlihat. Nah, ini kita bisa pastikan bahwa orang tersebut tidak memiliki cara berpikir yang kuat untuk mengembangkan berbagai kemampuan yang dimilikinya. Di sisi lain, ada orang yang awalnya biasa-biasa saja, tapi pada akhirnya orang tersebut menunjukkan keahlian tertentu di bidang-bidang tertentu. Nah, dari sini kita bisa lihat orang yang pertama tadi, ia demikian karena ia memiliki apa yang disebut mindset tetap atau fixed mindset. Dan orang yang kedua yang tadinya biasa-biasa saja, tapi pada akhirnya dia memiliki keahlian di bidang-bidang tertentu karena ia memiliki growth mindset atau mindset tumbuh. Teman-teman yang saya cintai, ada satu pernyataan bagus dari seorang penulis buku mindset yang sangat terkenal itu, yaitu Carol S. Dweck. Beliau mengatakan bahwa manusia mungkin memulai dengan temperamen bakat yang berbeda, tetapi jelas bahwa pengalaman, latihan, dan upaya sungguh-sungguh secara personal menentukan jalan hidup mereka selanjutnya. Nah, dari sini berarti jelas orang yang memiliki keahlian-keahlian di bidang tertentu tadi karena yang bersangkutan memiliki apa yang disebut mindset tumbuh. Jadi, seperti ditegaskan oleh Robert Sternberg, seorang guru intelijensi terkemuka, ia menyatakan faktor-faktor terpenting yang menentukan bagaimana seseorang mencapai keahlian tertentu bukanlah kemampuan yang sudah melekat sebelumnya, melainkan karena adanya usaha keras dengan maksud yang jelas. Jadi, mindset tumbuh itu memberikan kemampuan jangka panjang untuk menjadi seorang ahli apapun yang dia inginkan. Teman-teman yang saya cintai, dari sini kita bisa mengambil satu kesimpulan sederhana bahwa orang-orang yang memiliki mindset tetap, ia ingin terlihat sebagai orang yang berhasil daripada orang yang terus belajar. Tadi kita lihat bahwa faktor-faktor yang membuat seseorang memiliki mindset tetap atau mindset tumbuh adalah karena adanya latar belakang, pengalaman, pendidikan, pelatihan, dan cara belajar. Ini artinya usaha untuk menumbuhkan seseorang memiliki mindset tumbuh adalah memulainya juga dari faktor-faktor yang barusan saya sebut. Karena itu kehidupan di rumah, kehidupan di sekolah, kehidupan dalam bergaul dengan sesama itu menentukan seseorang apakah dia memiliki mindset tetap atau mindset tumbuh. Teman-teman yang saya cintai, orang yang memiliki mindset tumbuh tidak hanya mencari tantangan, tetapi juga bersungguh-sungguh menjalaninya
Semakin besar tantangan, semakin mereka berkembang. Tapi sebaliknya, orang-orang yang memiliki mindset tetap, dia tidak tertantang untuk mengembangkan diri. Kecerdasan baginya adalah kemampuan yang tanpa upaya, kemampuan yang diberikan, dan kalau kita memiliki kecerdasan, ya kita dengan mudah untuk menguasai sesuatu. Di sini faktor sekolah juga menentukan bagaimana membentuk seseorang bermindset tetap atau bermindset tumbuh. Tes-tes yang diadakan oleh sekolah yang dijadikan sebagai dasar dan faktor kecerdasan itu juga hati-hati karena bisa membentuk mindset murid kita, mindset anak didik kita. Karena bagaimana mungkin tes yang diadakan sesaat secara sepintas kemudian dijadikan dasar oleh banyak orang, terutama guru-guru di sekolah yang mungkin banyak di negara kita ini yang seperti itu, dijadikan sebagai patokan bahwa yang bersangkutan adalah cerdas. Teman-teman yang saya cintai, kadang-kadang orang-orang yang memiliki mindset tumbuh itu terlihat seakan-akan melakukan upaya-upaya yang seakan mustahil akan berhasil. Ini ada satu peristiwa yaitu terjadi pada tahun 1995. Kita sudah mengenal tentu Christopher Reeve, seorang pemain Superman yang sangat terkenal itu. Suatu hari Christopher Reeve terlempar dari atas kudanya, lehernya patah. Sumsum tulang belakangnya terpisah dari otaknya. Dia lumpuh total dari leher ke bawah. Ilmu kedokteran sudah menilainya ini tidak mungkin bisa kembali normal. Tetapi Reeve memulai program latihan beratnya yang menggerakkan seluruh bagian tubuhnya yang lumpuh tadi itu dengan bantuan stimulasi elektrik. Terus tekun, gigih, konsisten melakukan upaya-upaya pelatihan berat bagaimana menggerakkan tubuhnya dengan stimulasi elektrik tadi itu. 5 tahun berjalan, mulai ada kemajuan-kemajuan. Latihan berat yang menggerakkan seluruh bagian tubuhnya yang lumpuh tadi itu mulai terlihat hasilnya. Yaitu Reeve mulai bisa bergerak kembali. Pertama-tama tangannya mulai bisa bergerak. Lalu kemudian lengannya, kemudian kakinya, lalu kemudian tubuhnya. Nah, walaupun Reeve dinyatakan belum sempurna seperti sedia kala, tetapi respon otak yang memerintahkan kepada jaringan tubuhnya mulai berfungsi kembali. Mulai menunjukkan aktivitasnya seperti orang pada umumnya. Teman-teman yang saya cintai, jadi berbicara mindset tumbuh dan mindset tetap, ini adalah bukan sesuatu yang given, bukan sesuatu yang permanen ada pada setiap orang. Semuanya bisa dilatih. Nah, hati-hati dalam hal ini. Mungkin apa yang tadi disebut latar belakang yang menyebabkan seseorang itu memiliki mindset tetap atau mindset tumbuh sangat mungkin bermula dari keluarga. Hati-hati seorang ibu, seorang bapak kalau ia sering memuji anaknya karena keberhasilan-keberhasilan yang dimiliki oleh anaknya, pujian-pujian itu terkadang membuat seorang anak tidak mau lagi menerima tantangan-tantangan yang lebih berat. Karena apa? Karena ia merasa takut akan tidak berhasil terhadap tantangan-tantangan berat tersebut. Orang yang dipuji secara berlebihan tanpa diiringi kritisisme yang terjadi pada anak itu, maka hal tersebut bisa menjadikan seorang anak memiliki mindset tetap. Jadi rumah, sekolah, guru, lingkungan itu yang menjadi faktor terbesar yang membentuk seseorang apakah dia bermindset tetap atau bermindset tumbuh. Orang-orang yang memiliki mindset tetap, dia tidak tertantang untuk menjalani berbagai macam kemajuan-kemajuan pengetahuan yang hari ini berkembang cukup pesat. Karena itu orang yang bermindset tetap, dia lebih senang mengerjakan sesuatu yang dia merasa pasti bisa dan pasti berhasil. Karena dia lebih senang disebut orang yang cerdas karena berhasil. Tetapi sebaliknya orang yang bermindset tumbuh, dia merasa tertantang jika ada sesuatu yang sifatnya baru,
jika ada pengetahuan-pengetahuan yang dia sebelumnya tidak tahu, justru semakin sesuatu yang baru itu membutuhkan upaya, membutuhkan keseriusan yang sungguh-sungguh, keseriusan yang tinggi. Orang yang bermindset tumbuh merasa ini bagian dari trainingnya, ini bagian dari pelatihannya agar dia berkembang, agar dia memiliki kemampuan-kemampuan yang terus tumbuh. Teman-teman yang saya cintai, secara sederhana itulah yang saya maksudkan menumbuhkan growth mindset, menumbuhkan mindset tumbuh. Sehingga kepada anak-anak kita dengan mindset tumbuh itu mereka bisa mampu menjalani hidup ini dengan penuh tantangan sekaligus dengan penuh kegembiraan. Karena apa? Karena mereka terus berkembang dan mereka terus mencari, mengejar sesuatu yang membuat dirinya lebih besar dan lebih besar lagi. Saya akan akhiri sesi kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.